Sungguh percuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu dalam diri. Tak usah kau dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir wah, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Oke, kembali lagi di Rans Music. Hey, jadi ini Ya, kita gimana? berterima kasih banget. Ini tuh berarti ketiga kalinya di Rans Musik. Ya kalau di Keempat Rans satu Music, lagi kan waktu itu cuman ya, yang live kita- 30 ya, jam itu. ya. Tapi sama aku kan nyanyinya kan 3 kali dong. Iya dong, Ya iya kan? dong, iya dong. Seperti biasa kita udah lama banget nih gak Rans Musik kan. Ini tuh udah lama banget sebenarnya. Iya bener, aku tuh udah diajak lama banget sama si AA. Jadi terus aku bilang ayo. Akhirnya bisanya hari ini gitu, aku senang banget. Iki adalah penyanyi tersering Yeay. yang ada di Rans Musik. Wuh, terima kasih loh Ki. Sama-sama dong, karena gini, kenapa bisa sering juga karena di sini juga nge-treatnya bukan hanya sekedar datang nyanyi gitu aja, tapi memang kekeluargaan. Makanya tadi sebelum kita mulai kita ngobrol dulu, ada pembicaraan. Ya itu yang aku seneng gitu loh. Ngobrol curhat. Iya. Tapi ini kan baru mengeluarkan single terbaru. Iya. Ini tuh sebenarnya proyekannya apa deh? Gue bingung nih kan tiba-tiba kan kayak lagunya banyak gitu kan. Gue Iya. langsung bread gitu. Ini apakah ini album kah? Atau apa gitu? Oke, ini tuh sebenarnya adalah trilogi. Trilogi cinta tuh muncul ketika lagi pandemik. Jadi seharusnya tuh di tahun ini tuh aku album teh. Harusnya aku tuh di tahun ini album, tapi tiba-tiba karena Covid, ya udah aku stop dulu deh karena takutnya keburu-buru juga nggak bagus, dan saat itu juga takutnya kan tidak menghargai kondisi saat itu gitu. Lagi sedih, lagi gimana, tiba-tiba bikin lagu cinta-cinta gitu.
Akhirnya pas lagi pandemik kepikiran aja. Kayak karena lagu Makna Cinta, Mantra Cinta, Cuek tuh ini tuh aku bikin tuh spontan dan mendadak ketika lagi Covid aja. Jadi nggak ada lagu ini sebelumnya. Oh, jadi ini benar-benar terus lagu-lagu yang sebelumnya yang buat album itu? Yang buat album tuh akhirnya stuck gitu aja. Belum nih, Jadi belum dirilis. Ya jadi lagu Cuek semuanya tuh ya dibikin spontan karena memang hari itu tuh lagi gabut aja karena kerjaan nggak ada. Jadi aku bikin aja udah. Kayak contoh Cuek, aku bikin tuh karena waktu kemarin masih sama yang dulu kan. Masih pas awal-awal Covid tuh masih sama dia yang dulu. Oh masih. Jangan-jangan putus gara-gara Covid gak? LDR gitu jadi kelamaan gak ketemu? Ya intinya karena aku gak bisa LDR, pengennya tuh yang ada di samping aja gitu. Yang sekarang udah ada di samping dong? Siapa? Gak ada. Cuma nanya dong. Oke terus? Nah terus pas yang Cuek tuh aku bikin ketika lagi video call. Terus aku tuh sindir dia gitu kayak mana ada aku cuek karena ceweknya tuh cuek. Apalagi gak mikirin kamu. Terus bagus idenya. Udah aku jadiin. Sampai akhirnya jadi 3 lagu. Terus aku kepikiran lah. Tercetus lah ide gila aku tuh karena pasti orang-orang di kondisi Covid tuh kalau nggak dengerin musik nonton film. Akhirnya aku kepikiran lah gimana caranya dua hal itu tuh iki satuin. Jadi ketika orang denger lagu tapi orang bisa nonton juga cerita dari trilogi cinta gitu. Garis Cinta namanya, sorry. Jadi kayak ini tuh sebenarnya projectnya tuh ada singlenya, terus ada storynya juga. Di video klip storynya gitu karena berkelanjutan gitu kan. Dari terus mulai Cuek, modelnya sama lagi ya? Anya. Ya modelnya Anya. Kalau nanya-nanya Anya boleh? Boleh. Kenapa milih Anya sih? Gue bingung loh, gue tuh tadinya bingung kayak kenapa Anya gitu? Itu lo yang mau atau? Ya. Hah? Iya, ya karena kan aku kan Evas Music kan label sendiri, manajemen sendiri. Akhirnya jadi aku di atas tuh ya kepalanya aku dan juga ada tim aku semuanya. Jadi tiba-tiba mereka lagi debat siapa ya kira-kira model untuk di trilogi cinta. Udah stop Anya aja. Kenapa Anya? Kata tim tuh. Coba obrolin gak? Udah Anya aja. Sebenarnya karena setahun sebelumnya aku coba buat ngajak project sama dia tuh susah banget. Oh gitu. Aku sempat menawarkan short movie sama dia. Gak mau. Aku yang memproduksi, apa gak mau belum bisa? menyutradarai gitu ya. Tapi dia nggak bisa karena jadwalnya padat. Sampai akhirnya aku bilang tahun depan gue ajak apapun proyeknya gitu. Dia Nazar mau. aku aja. Ternyata dia mau di trilogi cinta dan ternyata dia juga orangnya into banget, profesional banget. Soalnya kan kayak kalau gue udah lihat video klipnya semuanya. Kayaknya tuh kayak apa ya? Terpancar kayak sesuatu yang berbeda gitu. Apanya yang berbeda? Ya mungkin karena di sini Iki ngebangun Anya tuh actingnya bagus ya. sebagai orang yang ini loh, maksudnya tuh kayak orang-orang cewek-cewek Korea gitu loh. Gitu. Kayak kan di Instagramnya Iya, dia iya, kan iya. sebagai Anya Geraldine. Iya, ini beda ya. Di situ tuh aku bener-bener makeover dia tuh bener-bener kayak perempuan Korea karena di situ aku ngambil semuanya ala-ala Korea gitu. Yang suka Korea siapa? Aku. Sama kita. Iya, aku suka Korea. Gitu, aku suka Korea Anyong, banget. kalau denger suaranya Iki, Putri, Kang Sule, itu tuh cengkongnya tuh mirip-mirip. Enggak mirip-mirip. Oh, Sunda iya. gitu kan? Iya benar-benar. Iya kan? Apa? Rijuan aja kemarin berani nyanyi. Hah? Sama Ternyata juga. sama juga. Ya. Ya lo bener-bener apa sih di belakangnya tuh sama gitu. Jadi mungkin nggak tahu kenapa mungkin akhirnya ketika aku udah bisa ngebuktiin adik-adik itu mungkin jadi patokan lah aku tuh gimana caranya kayak bikin kayak kakaknya mungkin ya gitu ya. Karena tanpa disuruh mereka tuh suka R&B dengan dengan ngalir gitu aja. Karena kan aku suka R&B, ternyata mereka sama. Gue anaknya R&B iya, banget. Terus tiba-tiba mereka tuh jadi suka. Terus di belakang aku ternyata mereka bikin lagu sendiri. Jadi kayak ya kalau ngomongin Sunda mungkin karena yang memang gak bisa lepas. Karena memang vokal aku Sunda banget gitu ya. Dan dulu juga sempat berpikiran kayak kenapa sih kalau nyanyi Sunda mulu gitu ya. Kalau setiap nyanyi, tapi ketika aku ngobrol sama musisi lain, Marcel, Kang Arman, justru katanya gimana caranya kekurangan itu dijadikan kelebihan. Akhirnya aku bikin lah itu jadi sebuah ciri khas gitu. Enggak tapi bener karena gue coba nyanyiin lagu lo tuh ya. Kayak kesempurnaan cinta misalnya ya. Itu kan sebenarnya lagunya tuh ya gitu. Yeah. Tapi nggak nyanyinya jadinya biasa aja harus Iki yang nyanyi. Iya. Kalau orang yang lain tuh pasti ya ada sih maksudnya bagus-bagus. Makanya Tapi kayak jarang Iki ada tuh udah. yang cover banyak. Bener, iya sedih bener. Padahal sumpah, sedih aku tuh kadang pengen gitu kalau lihat buka YouTube, banyak banget yang cover. Kalau aku hanya sebagian entah kenapa, mungkin karena mungkin sulit nyanyinya atau gimana. Tapi padahal aku pribadi ketika aku bikin lagu ya bukan kayak idealisme banget kayak harus gini.
Karena Rizky Febian, enggak jadi kayak ngalir gitu aja. Bikin lagu juga karena ngikutin musik Ngalir gitu, gitu aja ya. ya ngalir gitu aja. Tapi kan jadi bagusnya memang yang paling bagus yang menyanyikan ya, lu berusaha, sendiri. karena kalau yang jago teknik banyak, yang jago nyanyi banyak. Karena aku selalu jujur, aku tuh gak tahu cara bernyanyi yang baik dan benar seperti apa. Tapi Iki berusaha mempunyai ciri khas yang memang bisa Iki pertahankan sampai kapanpun gitu. Keren. Tapi kalau nembang Sunda bisa? Gak bisa, tuh kan dari dulu aku sama ayah. Oh gitu, coba sok. Nembang lagu Sunda mungkin Iya ya. iya lagu Sunda. Aduh, Es Lilin. bukan ada. Tewasa kedah ngantosan kan tenan mung lami. Asa dari ngagedur mondok tetibrak kan tenan nyimpen simpen gitu. Malu Nggak Enggak, keren pride tuh. Sunda men. Gitu. Sunda Pride. Keren. Gitu. Nah ngomong-ngomong balik lagi nanya Anya boleh? Boleh, Boleh ya? boleh. Katanya nih aku nih menurut penelusuran Power Ranger. Katanya Power Ranger. Iki itu menjadi orang ketiga dari hubungannya Anya Geraldine. Bener gak? Enggak, salah itu beritanya. Salah? Jadi yang sebenarnya itu Apa coba sok? aku tuh kerja sama dia. Cuman karena banyaknya opini dan juga pendapat orang-orang di luar sana yang akhirnya tuh ngegiring bahwa disangkanya tuh aku pacaran samanya. Karena Tapi kan bener. enggak dong. enggak. Karena sebagian besar kan mungkin gak ada yang belum tahu kalau Anya udah punya pacar. Nah tapi sih kalau aku menanggapinya ya berarti dengan kayak gitu kemarin trilogi Cinta Aku dan juga orang-orang baper ngelihat video klipnya mungkin ya aku sukses berarti memerankan sebuah peran di situ sampai Keren. akhirnya terbawa sama orang-orang gitu. Terlepas dari itu sebenarnya aku tahu banget kayak waktu Anya putus aku ada di TKP. Oh, jadi aku lagi di putus beneran? makanya orang-orang tuh ya akhirnya nyerang ke aku karena berpikiran kalau aku tuh merusak hubungan orang padahal iya karena orang-orang enggak padahal enggak gitu padahal mah Enggak cowoknya cemburu sama lo gak? nggak tahu ya nggak tapi aku pernah ketemu sama cowoknya jadi aku ketemu sama cowoknya karena aku gentle cowoknya udah ngeliatin Wait. I see you man. sama lu kan Ul jadi cowoknya ada terus Iya. dari jauh udah ada aku deketin aja terus kayak bilang Vi thank you ya lu udah ngizinin proyekan ini dan sorry kalau ada omongan di luar sana tentang miring tentang gue ataupun Anya. Iya, lu ngerti lah ini as a profesional yang terlepas dari itu kan gue tahu lu pacar dia dan gue tetap tahu batasan gitu. Kejadian itu udah putus apa belum? Belum. Oh belum. Setelah Belumnya kelar, gimana? Belum. Setelah dari situ, setelah dari abis ngobrol, kita bahkan diwawancara bareng Ovi, Anya gitu loh ngobrol. Setelah dari situ pulangnya tiba-tiba dapat kabar, Anya ngechat kayak cerita curhat kayak putus, buset. Kata aku kok bisa putus ini yang pusing adalah aku kan takutnya orang berpikiran ini adalah bener. strategi atau gimana dan ternyata memang Anya putus. Aku make sure lagi dong, please ini kenapa kataku dan ternyata memang bukan karena aku, ternyata ada permasalahan dari hubungannya. Oke. Jadi Anya suka curhat emangnya? Enggak, ya karena nah gini, jadi kan aku tuh awal tuh ngefans sama dia. Pas udah Ngefans. Tunggu kalau boleh tahu ya, ngefansnya tuh kenapa gitu? karena gak tahu ya, karena mungkin karena memang dari dulu tuh kalau ngeliatannya tuh kayak pengen tahu aja orangnya kayak gimana. Oh iya. Hanya ingin kenal gitu loh. Tawa. Hanya ingin kenal. Terus pas udah tahu ternyata ya memang baik orangnya. Terus juga dia welcome dengan siapapun dan ketika kerjasama dengan satu pekerjaan ternyata dia into banget, profesional banget gitu. Jadi, Gitu. Ya, Sekedar kalau itu tadi ya. nanya kenapa bisa curhat-curhatan, justru ketika setelah dari pekerjaan ini tuh akhirnya tuh kita jadi kayak sahabat gitu loh, kayak ngobrol, curhat gitu loh. Menutup kemungkinan nggak kalau kalian misalnya nih? Sekarang kondisinya udah putus ya? Terus aku jomblo ya, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang diharuskan seperti itu. Tapi kalau enggak Ya enggak. ya enggak gitu loh. Karena mungkin kita sudah terlalu nyaman untuk menjadi sahabat saat ini. Di sini gitu. siapa yang setuju Anya sama Rizky? Semua. Ya enggak, tapi ini walaupun semua orang setuju kalau lo nggak mau mah ya nggak bisa dipaksain. Bener dong? Bukan nggak mau, tapi untuk saat ini tuh bukan momen yang pas aja dia baru putus. Oh gitu. Aku udah putus jomblo terus tiba-tiba aku sama dia, ntar omongan di luar sana Nih. malah makin. Selain Anya, lagi deket nggak? Belum. Belum? Nggak ada nih? Lagi enjoy aja, lagi Let's enjoy kayak gini. enjoy. Banyak banget tuh orang-orang Indonesia terutama ya pastilah ya. Kita juga baper ngelihat
postingan-postingan Sampai ada yang kalian bilang berdua. katanya, ini kalau misalkan Iki jadi nikah sama Anya tuh ini bakal jadi the next Raffi dan Gigi katanya. Wow! Oke. Lah, gua mah ya aminin aja ya. Gua mah kan yang penting kebayang kalau jadi Raffi, kalau jadi Teh Gigi mah rezekinya nggak habis-habis ya, gua mah aminin aja. Masya Allah. Sumpah beneran itu, kalau bisa capture. Ada kan waktu itu kita baca. Ya pokoknya kita doain lah Iki, Anya. Kalau jodoh ya nggak kemana. Bener dong. Ya, Kalau nggak tahu, jodoh kita nggak mah jalanin kemana. aja. Yang penting sama-sama nyaman, sama-sama happy. Kalau buat gue ya, jangan dengerin omongan orang lain, tapi hati kalian berdua Itu. mau apa enggak, Itu. gitu kan. Ini siapa nih? Oh ini tuh Anya Geraldine ngeposting. Oh dia baca nih, gue bacain ya. Oke, aduh sedih. Ini ceritanya gue Anya ya. Aduh, oke. Coba. Ki, Iyanya. terima kasih telah mengajarkan banyak hal. Meraih, jangan bayangin muka gue, bayangin mukanya Anya ya. Iya. Meraih pencapaian bersama, tetap menjadi sahabat yang terbaik. Project Garis Cinta adalah project impian Iki. Alhamdulillah, Iki diberi kelancaran dalam project ini. Semuanya berjalan mulus sesuai ekspektasi, bahkan lebih. Semua RFAS team sudah seperti keluarga buat aku. Begitu juga Iki untuk aku. Terima kasih semua, terima kasih penonton, terima kasih Tuhan. Untuk Iki, wow, aku baru baca nih. Semoga bahagia selalu. Terima kasih untuk waktunya beberapa bulan ini. Selalu jadi Iki yang inspiratif, kreatif, dan ceria. Ada balasan aku dong, tolong Ada scroll tuh, ke bawah dong. scroll Beb. Coba ini. bacain. Anya, terima kasih banyak atas segalanya telah kamu berikan di project ini. Oh ya Iki dong. Anya, terima kasih banyak atas segalanya telah kamu berikan di proyek ini. Begitu besar peran dan kerja keras yang kamu perlihatkan di proyekan ini. Hal terpenting adalah ini bukan berakhir, melainkan awal baru dari sebuah kekeluargaan. Anya, Vidi, Andi selalu jaga Anya dan selalu menjadi yang terbaik untuknya. Pertanyaan, itu siapa? Si Andi. Yang manajer dan asistennya. Oh, oke. Untuk Anya selalu jaga diri dimanapun, sukses selalu setiap apapun yang digapai dan selalu menjadi kebanggaan banyak orang. Cie. Tapi kok di sini lu nggak nulis pacarnya? Kan udah ngasih izin project. Japri, saya Japri. Oh Jafri. Japri, aku Japri. Oh Jafri. Japri. Tapi kan ini kan hanya di sosial media, tapi kan langsung Betul. juga tetap ngobrol dong. Iyalah, makanya orang-orang di luar sana tuh sebenarnya karena baper tuh karena terlalu terbawa dari cuek kan to be continue, terus mereka nunggu akhirnya baper. Jadi gini, mereka nunggu nih naik singlenya apa, akhirnya mereka kulik tuh sampai sosial media. Jadi ke bawah seakan-akan peran aku tuh sampai ke dunia nyata gitu. Karena sampai foto-fotonya kan banyak kan. Iya. Photoshoot. Ya, itu tuh Photoshoot itu kayak orang pacaran loh Beb. Itu adalah marketing S3 itu. Oh iya bener. Itu jadi Keren, sebenarnya keren, tapi keren. semuanya itu ngalir gitu aja. Kayak misalkan setelah video klip sebenarnya kita nggak ada photoshoot loh sebenarnya. Tapi tiba-tiba di perjalanan ada yang menawarkan foto, terus kayak akhirnya ya udah gimana caranya kita sangkut pautkan dengan trilogi cinta gitu loh. Aku mikir, misalkan contoh kayak cuek rilis nih. Kita lihat nih respon orang kayak apa, terus aku akhirnya bilang ke orang kreatif aku, tolong ganti opening di video klip yang kedua. Jadi aku memikirkan itu, jadi kayak lihat dulu respon dari sini, kita langsung ganti opening, ganti intro lagu kayak gitu-gitu. Sampai memikirkan gitu. Gila Iki tuh bener-bener ngulik banget gitu ya anaknya. Amin. Nah tapi kalau misalnya dari ini kan gue nggak tahu ya. Ini kan gini loh guys, di dunia sosial media kalian baper boleh, tapi ingat Iki, Anya tuh punya kehidupan pribadi juga, bener nggak? Betul. Bener kan? Tapi ini kan yang tadi dibacain kan di postingan di sosial media. Tapi kalian tuh sebenarnya sedekat apa nih? Yang benerannya ya? Yang beneran dekat sebenarnya. Deket. Dekat, memang dekat kita tuh ya, tapi Setiap ya, hari ketemu nggak? enggak. Chatan setiap hari, teleponan, video callan. Enggak. Gue udah kayak detektif lo nih. Enggak lah, dia kan udah putus. Tapi dia tuh sempat kita bikin Q&A dan dia jujur di situ bahwa bilang sama mantannya juga dia masih berhubungan baik. Jadi kalau aku pribadi ya seperlunya kalau misalkan ada kebutuhan untuk proyekan, kalau misalkan nanya apa atau enggak ya layaknya temen gitu, kayak misalkan dia story apa paling aku komen, wih di mananya gitu-gitu. Oh iya, itu banyak komen-komenan kan? Iya, iya itu sebenarnya mah. Cuman ya kita mau baik-baik aja. Tipe cewek masih sama yang kayak dulu? Enggak dong, harus ada berubah. Oh berubah. Lebih ke sifat aja mencarinya. Makanya itu yang jadi sulit
Iki tuh buat cari seseorang tuh karena aku tuh sebenarnya kalau udah pacaran tuh kalau dia ngejaga aku bakal lebih ngejaga. Kalau dia setia gue bakal lebih setia gitu loh. Cuman ketika udah dikecewain ya sorry gue tuh bakal tega hal apapun. Aku tuh gitu orangnya. Makanya sekarang tuh pas lagi jomblo tuh gak tahu kenapa lagi nyaman aja sendiri gitu. Karena ngerasa sebelum-sebelumnya aku udah all out, aku udah berusaha untuk memberikan apapun itu. Melupakan kerjaan apapun itu untuk cewek, untuk seorang perempuan. Tapi tidak ada feedback akhirnya ya aku ngerasa jadi kayak udahlah capek di tengah jalan sekarang mah jalanin aja yang ada. Ya kucing ya. Kucing aja. Curhat yuk, curhat ya. Enggak, elah. Nah nextnya Iki mau bikin apa nih? Kira-kira yang ini bakal jadiin film kah atau apakah ada? Amin. Semoga kalau misalkan ada PH-PH yang mau. Benar. Karena banyak banget komen yang dibilang harus banget jadi film ataupun series. benar. Tapi ya aku mah balik lagi gak mau terlalu ambisi ya. Jadi ngalir gitu aja karena proyekan ini berawal dari yang memang nothing tulus. Yang gak ada memikirkan apapun. Jadi berkarya aja tapi jadi apa-apa. Jadi untuk kedepannya kita nggak pernah tahu nanti trilogi cinta mau diapain. Tapi ya tetap gimana caranya aku bakal bertahan terus, berkarya terus, mikirin lagu gitu. Ini buat seru-seruan aja nih ya. Ya. Mau nyampein sesuatu buat Anya. Dear Anya gitu ya. Lo bikin dong lagu judulnya Dear Anya, lucu loh. Aduh. Bener, Dear Anya, bener. Bagus sih, aku coba bikin nanti ya di Ranya. Buat Anya, dimanapun kamu berada saat ini. Aku pengen kamu selalu menjaga diri. Karena kamu itu perempuan, jadi aku harap kamu bisa menjaga diri dimanapun kamu berada. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu tuju, aku harap itu adalah selalu keputusan yang terbaik buat kamu. Dan aku yakin semoga kamu bisa mendapatkan seseorang yang memang sesuai dengan hati kamu. Dan seseorang itu jadi pilihan yang terbaik buat kamu nantinya. Saya Rizky Febian sebagai sahabat yang terbaik untuk kamu. Semoga bisa dipertemukan kembali dengan proyekan apapun. Dan yang pastinya sampai kapanpun hubungan kita akan selalu baik. Thank you Anya. Amin. Pagi hari menyapa dengan indah. Ku tersenyum melihat kau masih lelap. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya. Denganmu ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah.